Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-ahya. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafal lail wan nahar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemukanya kaum beriman, pemimpinnya para mujahid Islam, dan penutupnya para nabi. Semoga kelak bukan hanya saja kita yang mengakui beliau sebagai nabi kita, kelak semoga beliau mengakui kita sebagai umatnya, sehingga di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini tepat di hari ke-20 di bulan Ramadan, Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, baik nikmat kesehatan ataupun nikmat waktu luang, yang mana hendaknya kita selalu bersyukur atas kedua nikmat tersebut dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, adapun materi pada kali ini yakni tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan dulu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, dulu Rasulullah bercerita bahwasannya dulu ada di kalangan para sahabat, ada kalangan yang siangnya ia gunakan untuk mengangkat pedang, untuk berperang jihad fisabilillah, dan malamnya ia gunakan untuk qiyamul lail atau beribadah kepada Allah selama 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata ainin, bahkan ia tidak berlaku maksiat, tidak melakukan maksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sekedip mata pun. Mendengar berita ini, mendengar cerita ini, para sahabat menjadi seketika menjadi lemah, para sahabat menjadi lesu, para sahabat menjadi insecure, para sahabat menjadi minder setelah mendengar amalan dari kalangan Bani Israel tersebut yang selama 80 tahun ia gunakan siangnya untuk berperang, mengangkat pedang jihad fisabilillah, dan malamnya ia gunakan untuk qiyamul lail atau beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apalah kami jika dibandingkan dengan amalan kalangan Bani Israel tersebut?" Seketika ditanya ini, Rasulullah seketika menjadi diam. Tak lama turunlah Jibril membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Maka sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa sih itu malam Lailatul Qadar? Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qadar memiliki 3 makna. Makna yang pertama yaitu qadar yang artinya keagungan atau kemuliaan. Apabila kalangan orang Arab berkata hadza rajulun lahu qadar, berarti laki-laki ini memiliki keagungan atau laki-laki ini memiliki kemuliaan. Hadza rajulun lahu qadar, yang artinya orang ini yang memiliki kemuliaan. Kemudian makna yang kedua yakni qadar dalam arti sempit. Ayah bunda yang dirahmati Allah, telah disebutkan di ayat Al-Quran, qudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan
dan telah aku sempitkan rizkinya. Kudiro, sempit. Jadi apakah malam Lailatul Qadar itu bermakna sempit? Apakah ketika malam Lailatul Qadar itu suasana menjadi sempit? Apa makna sempit di sini? Ayah bunda yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan apabila dalam suatu ruangan, suatu kelas, atau dalam satu rumah, atau satu dalam majelis ilmu, yang kemudian datang orang berduyun-duyun, kemudian diisi oleh berbagai banyak orang, apakah ruangan tersebut akan menjadi sempit? Tentu ruangan tersebut menjadi sempit. Namun apabila ruangan itu kita isi dengan berbagai banyak lampu, cahaya-cahaya lampu, baik dari 5 watt, 10 watt, 15 watt, 50 watt, bahkan 100 watt kalau ada, apakah ruangan tersebut dengan banyaknya cahaya apakah akan menjadi sempit? Tentu tidak. Ruangan tersebut tidak akan menjadi sempit. Begitulah gambaran malaikat yang Allah izinkan turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar seketika bumi menjadi sempit. Sempit oleh cahaya-cahaya para malaikat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, makna qadar yang ketiga yakni qadar yang artinya takdir. Inna khalaqnahu syai'in biqadar. Sesungguhnya aku telah ciptakan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Sesungguhnya segala sesuatu aku ciptakan dengan sesuai kadarnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ayat yang kedua yaitu keutamaan yang kedua yaitu tentang bahwasannya Allah mengagungkan Lailatul Qadar dengan di ayat kedua yaitu dalam bentuk pertanyaan. Dengan kebesaran Lailatul Qadar, Allah buat pertanyaan. Sesungguhnya apa sih malam Lailatul Qadar itu? Ayah bunda yang dirahmati Allah, pertanyaan memiliki dua makna. Pertanyaan ada dua macam. Yang pertama, pertanyaan yang ingin dijawab, dan yang kedua, pertanyaan hanya untuk membangkitkan pengetahuan. Sebagai contoh, kamu memiliki berapa buku? Maka akan dijawab, saya memiliki buku sekian. Kamu sudah makan atau belum? Saya sudah makan. Itu bentuk-bentuk pertanyaan yang ingin dijawab. Tapi ada pertanyaan yang hanya ingin untuk membangkitkan pengetahuan. Sebagai contoh, apa sih itu Al-Qari'ah? Apa sih itu hari kiamat? Apa sih yang terjadi ketika hari kiamat? Sehingga pertanyaan tersebut membangkitkan keingintahuan kita untuk mengetahui lebih jelas dan lebih ingin tentang hal tersebut. Ayah bunda yang dirahmati Allah, di keutamaan yang ketiga bahwasanya Allah menyebutkan bahwasanya amalan ini yang apabila barang siapa yang mendapatkannya maka malam ini amalannya akan dilipat gandakan sebanyak bilangan 83 tahun. Disebutkan di ayat ketiga bahwasanya malam ini, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam, daripada 1000 bulan. Barang siapa yang melakukan amalan pada malam tersebut, kemudian amalan tersebut akan Allah lipat gandakan sebanyak bilangan 83 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan ayat ketiga, ayat keempat, maaf ayah bunda yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan keutamaan yang keempat yaitu bahwasannya pada malam tersebut malaikat turun ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwasannya malaikat dan ruh. Siapakah ruh di sini? Ruh di sini yaitu disebut Ruhul Amin. Siapakah Ruhul Amin? Ruhul Amin yakni
salah satu malaikat yang memiliki ketempatan atau kedudukan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril. Sehingga Allah secara khusus menuliskan namanya di dalam surat Al-Qadar. Berbeda dengan malaikat dan roh. Karena penyebaban kedudukan Sayyidul Malaikat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, keutamaan yang kelima yakni pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada malam tersebut, yaitu keadaannya ketika itu digambarkan dalam keadaan damai. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun fa'adkhil jannata darassalam. Maka aku akan masukkan kamu ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian. Salam yakni artinya kedamaian, ketenangan, keselamatan. Sehingga ketika malam itu keadaan menjadi nyaman, menjadi damai, menjadi selamat, sunyi, sepi, sehingga penuh dengan kedamaian. Masya Allah, tabarakallah. Hingga disebutkan hatta matla'il fajr. Fajar di sini dimaksud yaitu dalam waktu akan habis malam tersebut akan berakhir hingga terbitnya fajar. Fajar bermakna yakni ditandai dengan salat subuh. Maka ada hadis yang mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil ashari yastaghfirun. Sesungguhnya wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur itu sungguh sangat baik digunakan untuk memohon ampun kepada Allah, yastaghfirun. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, bahwasanya Lailatul Qadar itu diturunkan sebagai penenang hati, penyejuk jiwa dari kegelisahan, gundah gulana para sahabat yang setelah mendengar salah satu cerita dari kalangan Bani Israel yang selama 80 tahun tidak pernah berbuat dosa, bahkan sekedip mata pun bermaksiat kepada Allah tidak pernah, walaupun sekedip mata, yang 80 tahun ia gunakan siangnya untuk berperang dan malamnya ia gunakan untuk qiyamul lail. Akhirul kalam, sebelum ditutup, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah izinkan, yang bisa merasakan malam-malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.